Halo Sobat Tani semua. Salam sukses untuk petani seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan kami di channel Taunikus. Channel yang akan membahas seputar dunia pertanian. Pada kesempatan ini kita akan membahas penyemprotan herbisida purna tumbuh pada tanaman padi. Pengendalian gulma padi lebih awal dapat membantu petani untuk menekan gulma yang tumbuh. Semakin awal, semakin mudah penanganannya. Umumnya pengendalian gulma purna tumbuh dilakukan dengan cara disemprotkan. Meskipun ada juga yang dicampurkan dengan pupuk. Pengaplikasiannya dilakukan pada waktu pemupukan kedua. Biasanya herbisida ini berbentuk tepung atau butiran kecil. Juga dapat didispersikan dalam air. Gulma dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman padi karena adanya persaingan nutrisi. Oleh karenanya diperlukan usaha pengendalian gulma secara tepat dan hemat untuk pembentukan anakan yang optimal. Jenis gulma yang biasa tumbuh pada tanaman padi seperti gerintingan, enceng, jawan, dan kremah. Salah satu manfaat penggunaan herbisida purna tumbuh adalah hemat tenaga karena petani tidak perlu matun lagi. Waktu penyemprotan ketika padi usia 10-15 hari. Ketika gulma masih kecil atau perkiraan tingginya tidak lebih dari 5 cm. Saat dilakukan penyemprotan, usahakan kondisi lahan dalam keadaan kering, agar penyemprotan bisa terkena lapisan paling bawah, sehingga gulma yang lebih kecil juga terkena semprotan herbisida. Berikut beberapa herbisida purna tumbuh yang umum digunakan petani untuk pengendalian gulma pada tanaman padi. Pertama, herbisida broad-based dengan 3 bahan aktif sekaligus, yaitu metilmetsulfuron, etilklorimuron, dan 2,4-denatrium dari golongan sulfonilurea. Herbisida sistemik ini berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dalam air. Dosis penggunaan broad-based adalah 20 gram per tangki ukuran 16 liter. Sedangkan kalau dicampur dengan pupuk, dosis penggunaannya 40 gram per kotak luas lahan. Biasanya kalau dicampur dengan pupuk, tidak ada efek menguning pada padi. Kedua Indamin Plus dengan bahan aktif yang sama dengan Broad Plus. Dosis penggunaan keduanya juga sama, serta dapat juga dicampur dengan pupuk. Keduanya dapat mengendalikan gulma jenis wewehan, cacabian, dan teki-tekian. Harga dari herbisida keduanya juga sangat murah. Harga kisaran Rp11.000 sampai Rp12.000 per bungkus ukuran 40 gram. Ketiga adalah herbisida nomin dengan bahan aktif bispiripat sodium. Dapat mengendalikan suketeki, wewehan, dan gerinting. Dosis penggunaan nomin adalah 30 ml per tangki ukuran 16 liter. Harga dari herbisida nomin 100 ml sekitar Rp80.000, sedangkan ukuran 250 ml sekitar Rp190.000. Herbisida keempat adalah Tapshot dengan bahan aktif butil sialofob dan penoksulam. Dosis penggunaannya adalah 50 ml per tangki ukuran 16 liter. Harga Tapshot ukuran 250 ml adalah Rp85.000 dan ukuran 500 ml Rp175.000. Kelima adalah herbisida Tabas 400 SC dengan bahan aktif natrium bispiriba. Dosis penggunaan herbisida Tabas adalah 20 ml per tangki ukuran 16 liter. Tabas mampu mengendalikan gulma berdaun lebar seperti enceng dan gulma berdaun sempit.
serta gulma jenis teki-tekian. Harga herbisida tabas ukuran 50 ml Rp55.000, sedangkan ukuran 100 ml adalah Rp110.000. Keenam adalah herbisida Naflex 120 dengan bahan aktif fluorpirosifen benzil dan sihalofop-butil. Mampu mengendalikan segala jenis gulma, seperti suket green tea, wewehan, jawan, dan teki-tekian. Dosis penggunaannya adalah 50 ml per tangki ukuran 16 liter. Sedangkan harga dari herbisida Naflex termasuk paling mahal daripada herbisida yang lain, yaitu berkisar Rp380.000 per botol ukuran 500 ml. Agar tanaman padi tetap aman, penyemprotan bisa juga kita lakukan 2 hari sebelum atau sesudah pemupukan. Sekian pembahasan beberapa herbisida purna tumbuh pada tanaman padi, dari mulai yang murah hingga yang cukup mahal. Daftar herbisida tersebut juga masih sebagian kecil. Masih banyak alternatif herbisida produk lain yang tidak bisa kita bahas satu persatu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.